Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Prayuda Pangestu, NIM J1B017066 akan membahas tentang studi efisiensi penyediaan air irigasi untuk mendukung produktivitas petani. Latar belakang irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi rawa. Tujuan dari irigasi ini adalah untuk mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan langas tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh secara normal. Jaringan irigasi. Ada dua macam jaringan irigasi. Yang pertama, jaringan irigasi utama. Jaringan irigasi yang terletak pada suatu sistem irigasi, mulai dari bangunan induk, saluran sekunder, dan bangunan sadap beserta bangunan pelengkapnya, yaitu sebuah saluran utama dan saluran irigasi sekunder. Yang kedua adalah jaringan irigasi tersier, jaringan yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air dalam jaringan tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, membagi saluran yang disebut dengan saluran kuarter, dan saluran drainase serta saluran tambahan. Efisiensi irigasi. Efisiensi irigasi menunjukkan penggunaan air, yaitu perbandingan antara jumlah air yang digunakan dengan jumlah air yang diberikan, dinyatakan dalam persen. Rumus dari efisiensi irigasi yaitu efisiensi irigasi sama dengan debit air yang keluar dibagi oleh debit air yang masuk, meter per detik dikali 100%. Estimasi efisiensi irigasi ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, jaringan tersier 80%, jaringan sekunder 90%, jaringan primer 90%. Sedangkan faktor efisiensi irigasi secara keseluruhan adalah 80 kali 90 kali 90% sama dengan 65%. Pembuangan air dan kehilangan air. Pembuangan air adalah jumlah zat cair yang mengalir melalui suatu penampang aliran per satu satuan waktu, disebut debit aliran. Q. Rumus dari pembuangan air ini adalah Q sama dengan A kali V. Kemudian yang kedua adalah kehilangan air secara umum dibagi menjadi dua kategori, antara lain hilangnya akibat fisik, di mana terjadi kehilangan air akibat rembesan air di saluran dan perkolasi di tingkat petani. Yang kedua adalah kerugian operasional terjadi karena pembuangan air berlebih selama pengoperasian saluran dan pemborosan air yang digunakan oleh petani. Kebutuhan air tanaman. Kebutuhan air tanaman adalah kebutuhan air yang digunakan selama musim tanam, dimulai dari proses penyiapan lahan hingga pasca panen. Dapat dijelaskan bahwa jenis tanaman sangat menentukan jumlah kebutuhan airnya. Misalnya, tanaman padi membutuhkan lebih banyak air dibandingkan tanaman lainnya seperti palawija. Parameter yang digunakan dalam analisis kebutuhan air adalah yang pertama, koefisien tanaman atau KC. Besaran KC bervariasi, digunakan angka yang disarankan oleh FAO. Kemudian yang kedua adalah efisiensi irigasi atau E. Kebutuhan air di sawah untuk tanaman padi dapat ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah bagaimana mempersiapkan lahan. Yang kedua, kebutuhan air untuk tanaman atau konsumsi yang digunakan. Yang ketiga, perkolasi dan rembesan. Yang keempat adalah
penggantian lapisan air, dan yang terakhir adalah curah hujan efektif. Bagaimana mempersiapkan lahan dan kebutuhan air untuk tanaman? Penyiapan lahan. Untuk penyiapan kebutuhan irigasi selama penyiapan lahan digunakan metode yang dikembangkan oleh Van de Goor dan Zijlstra tahun 1968. Metode tersebut didasarkan pada laju air konstan dalam selama periode penyiapan lahan dan menghasilkan rumus sebagai berikut, yang dimana adalah IR sama dengan ME pangkat K per E pangkat K minus 1, dimana IR adalah kebutuhan air irigasi di tingkat persawahan, yaitu milimeter per hari. Kemudian M adalah kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat evaporasi dan perkolasi yang sudah dijenuhkan. M ini dicari dengan rumus adalah E tambah P, di mana E itu adalah evaporasi air terbuka yang diambil selama penyiapan lahan. Yang kemudian P adalah perkolasi, dan K adalah M kali T per S, di mana T adalah jangka waktu penyiapan lahan dan S adalah kebutuhan air untuk penjenuhan ditambah dengan lapisan air 50 mm. Kemudian kebutuhan air bagi tanaman adalah air yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Kebutuhan air ini dihitung dengan mengalihkan koefisien tanaman dengan evapotranspirasi potensial. Rumusnya bisa dilihat. Curah hujan efektif. Curah hujan efektif adalah curah hujan ditentukan oleh besarnya R80 yang merupakan curah hujan yang besarnya dapat dilampaui sebanyak 80%, atau dengan kata lain dilampauinya 8 kali kejadian dari 10 kali kejadian. Dengan kata lain bahwa besarnya curah hujan yang lebih kecil dari R80 mempunyai kemungkinan hanya 20%. Kebutuhan air untuk irigasi. Kebutuhan air irigasi di sawah dihitung untuk pola tanam padi dengan ketentuan sebagai berikut, yang dimana adalah kebutuhan air bersih di sawah adalah NFR atau Neto Field Water Requirement, atau kebutuhan air bersih di sawah sama dengan ET, yaitu evaporasi tanaman, ditambah P perkolasi dikurangi dengan RE atau curah hujan efektif, kemudian ditambah WLR atau penggantian lapisan air. Yang B, kebutuhan air irigasi untuk padi adalah WRD. IR sama dengan NFR atau kebutuhan air bersih di sawah dibagi oleh efisiensi irigasi secara keseluruhan. Kemudian C adalah kebutuhan air irigasi untuk tanaman, yaitu IR sama dengan ET, itu evaporasi tanaman, dikurangi dengan curah hujan efektif atau RE dibagi dengan efisiensi irigasi. Penentuan curah hujan efektif didasarkan pada curah hujan bulanan dengan menggunakan R80, yang berarti probabilitas 20% tidak tersedia. Besaran curah hujan efektif untuk tanaman padi adalah 70% dari curah hujan minimum bulanan dengan periode ulang 5 tahun dengan persamaan sebagai berikut. RE adalah curah hujan efektif sama dengan 0,7 dikali 1 dibagi 15 dikali R80. Curah hujan efektif adalah curah hujan lebat yang jatuh di suatu daerah dan digunakan untuk pertumbuhan tanaman.